Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Pulau Alcatraz di Teluk San Francisco adalah lokasi penjara federal yang terkenal. Digunakan pada tahun 1934 hingga 1963. Kalau di penjara di sana, tidak mungkin bisa melarikan diri. Arus yang kuat di sekitar pulau dan suhu air yang dingin membuat melarikan diri sangat tidak mungkin. Tercatat, ada 14 upaya untuk melarikan diri dari penjara ini. Dilakukan oleh 36 tahanan. 15 ditangkap, 8 menyerah, 7 ditembak dan dibunuh, 1 dipastikan tenggelam, dan 5 terdaftar sebagai hilang atau diduga juga tenggelam. Yunus adalah hamba Tuhan yang mencoba untuk melarikan diri. Bukan dari penjara, tetapi dari kehendak Tuhan. Ketika mendapatkan tugas untuk memberikan amaran hukuman Tuhan yang akan datang kepada orang-orang Niniwe, Yunus menolak dan berusaha lari secepat-cepatnya, berenang sekencang-kencangnya, dan sebenarnya berlayar sejauh-jauhnya. Cukup menarik, itu bukan pertama kali Yunus dipanggil untuk menjadi juru bicara Allah. 2 Raja-Raja 14 ayat yang ke-25 menceritakan bahwa Yunus sebelumnya telah menjalankan misi dengan baik di Israel. Namun ke Niniwe, Yunus menolak, bahkan melarikan diri. Kenapa ya? Catatan sejarah arkeologi menyatakan bahwa para penguasa Asyur pada abad ke-8 sebelum Masehi adalah kejam. Itu adalah zaman ketika Yunus melayani Israel. Dalam satu prasasti, Sanherib, Raja Asyur, mengklaim telah menawan lebih dari 200.000 tahanan dari 46 kota berbenteng yang dia klaim telah dihancurkannya. Ratusan atau ribuan tahanan ditusuk, yang lain dikuliti hidup-hidup, sementara sisanya dikirim ke Asyur sebagai pekerja budak. Bahkan kemungkinan bangsa Asyur lebih kejam lagi. Dan Tuhan mengutus Yunus ke Niniwe, jantung kerajaan itu. Menakutkan. Saudara, benar, dunia ini penuh dengan dosa dan sangat menakutkan. Wajar kalau seringkali kita takut dan kecewa terhadap kenyataan seperti ini. Apalagi kecenderungan kita adalah mencari hidup yang lebih baik, lebih aman, lebih tenang, lebih menyenangkan. Kita cenderung untuk menolak segala bentuk kesusahan apapun. Tidak heran, banyak kali kita berusaha untuk melarikan diri dari panggilan Tuhan, melarikan diri dari kebenaran Tuhan, melarikan diri dari kehendak Tuhan. Kita sering mengira bahwa bersama Tuhan itu adalah penjara dari kebebasan kita. Bahkan kita pikir kehendak Tuhan adalah sumber gelombang, badai, dan penderitaan yang mengerikan. Saudara, benar, derita, kemiskinan, bahkan aniaya sering menjadi bagian nyata umat Tuhan yang setia. Tetapi haruskah kita melarikan diri dari Tuhan? Paulus sering menghadapi derita di dalam perjalanannya dan dalam pelayanannya kepada Yesus. Tetapi Paulus tidak pernah melarikan diri dari Tuhan. Meskipun seringkali sangat mengerikan. Bahkan dia mati dibunuh di Roma. Mengapa Paulus tidak mau melarikan diri dari kesusahan akibat mengikut Tuhan? Paulus ungkapkan 2 Korintus 4 ayat 17-18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, apapun yang menakutkan dan menyusahkan sekarang ini tidak seberapa dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan bagi Anda dan saya.
Sebab itu, semangatlah. Apapun panggilan Tuhan, kemanapun kita harus pergi, apapun konsekuensi buruk dari kesetiaan kita kepada kebenaran Tuhan, jangan takut, jangan lari, hadapi saja. Karena tahukah Anda, kehendak Tuhan bukan hanya penting untuk orang lain, tetapi utamanya justru untuk kita, yaitu agar kita memiliki tabiat yang semakin siap dan semakin selaras dengan kehidupan yang kekal. Itu keren.